Lewat sini gabus. Kamu buak situ. Iya. Jadi apapun perbuatan manusia akan kembali kepada dirinya dan ada pertanggungjawabannya. Kalau tadi ibu berpikir kok orang nggak ada takutnya ya, nggak dapat pikir dosa, ya tadi apa saya Allah menciptakan cuma dua pilihannya, mau surga atau mau neraka, mau yang baik apa yang buruk, kan begitu. Iya. Nah, lalu apapun kegiatan dan kerjaan manusia jahat buruknya, Nyetrum kesemutan ya? ya ketentuannya jelas diberi keterangan di dalam Al-Quran. Ya. Ternyata masih bangkang, pasti kau tanggung sendiri. Orang mau maling dikasih rezeki, mau ngerampok dikasih rezeki, mau muja kasih rezeki. Nah, makanya kayak misalnya nih, kayak kita usaha. Terus Pak Wahyu, Ya. biar usahanya lancar, dosa nggak saya? Dosa kan? Biar usaha lancar. Nah, Kalau mintanya benar, enggak dosa kan disuruh. Kata Allah jelas. No, kata, no, yang lagi nggak pakai baju putih itu, ini saya lebih tahu. Karena kemarin bisikin ke saya, Pak Wahyu, kata Allah, carilah harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah akan hidup selamanya. Utuni stajib lakum, mintalah kepadaku. Kemarin bisikin saya ke saya kemarin. itu benar. Iya, tanya dong. Emang benar. Ya, ya Pak ya. Jadi nggak salah kalau memang mintanya benar dengan cara yang baik, bukan minta kepada dukun, boleh. Bukan yang sesat, boleh. Minta rezeki, lancar rezeki mah. Bagaimana caranya? Baca sholawat, baca yasin, apa baca doa apa. Ada satu kalimat yang orang jarang tahu untuk meminta rezeki dan membuka jalan rezeki. Wabil hore faftahu faftah wabil huda wali rezeki rusaku li munsahilah. Nah itu baru benar minta kepada Allah. Direkam tuh Mbak Ni. Ulangin Pak, direkam Mbak Ni. Nggak bisa ngerekam namanya juga. Nanti kalau apa itu, jadi minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah kalau rezeki saya masih jauh dekatkan, kalau memang rezeki saya ada di bumi keluarkan, kalau memang rezeki saya di langit turunkan. Kan minta yang berkah yang banyak, yang mudah, yang halal, yang bermanfaat. Terima kasih. Baik Betul. banget Pak, kopinya Pak. Oh, Saya mantap. dulu, saya cerita pengalaman. Dulu kan mana-mana naik sepeda, saya belum punya motor. Anak saya yang gede masih SD. Coba apa ya kalau aku punya motor diantar sekolah naik motor nggak naik sepeda. Siap Bu. Doain. Iya. Singkat cerita saya datang ke guru ngaji saya. Cukup Pak. Oke, saya tolong doain supaya saya punya Betawi nih. Ya, bisa punya motor. Yang Betawi ya Pak. Betawi nih. Nah, apa kata guru ngaji saya? Wahyu, jangan enak aja lu tuh. Lu kalau pengen punya motor, lu baca Yasin seharga motor itu. Saya waktu itu pengen motor Smash, yang murah aja. Motor Smash juga 9 juta berapa ya? Sebelum lu punya motor, jangan berhenti lu baca Yasin. Saya jalanin. Seiring harga motor 9 juta sekian, saya baca motor itu 90 hari dengan total 9 juta. 990 kali balik. Baca Yasin ya. Iya. Terlaksana, Bu. Tiba-tiba saya ngobatin orang orang LD, tapi bagian orang kantornya Pak Haji Dadi sakit Berarti ya. Kuntoro tahu Pak Wahid. Ya? Dia langsung nanya, siapa yang berobat? Sakit toko. Siapa? Itu teman Pak yang besok aja. Sampai berapa tadi? 5. Dekat dong berarti dari sini. Nah,
itu Kopinya apa, Dek? saya dikasih Iya. motor Bu. Itu ada kopinya. Karena Nanti tadi baca ya- yasinnya full itu. Full, full sesuai permintaan saran guru saya. Iya, maksudnya full 24 jam. Enggak, maksudnya dalam sehari itu berapa kali balik, paling 3 kali, 4 kali gitu, apa 5 kali. Pokoknya sempat ke kita aja, pokoknya 90 senilai harga motor tadi gitu. Kita cicil jadinya, cicil. Alhamdulillah kan saya setelah mengobatin Pak Jidat itu bolak-balik suruh naik taksi ke tempat. Begitu sudah sembuh, saya dikasih motor. Ini Pak, ada motor, saya beli motor supaya nggak naik angkot lagi, bawa terima dengan senang hati. Wah, kiranya bukan main ya. Berbunga-bunga, gembira kayak gini. Hasil yasinan. Iya, asli. Nah, ini pengalaman saya. Dan pengalaman itu pengalaman yang pertama, yang kedua, yang pertama Bu, saya waktu itu dikata ngontrak mulu. Gimana supaya walaupun punya sepetak gitu, nggak ngontrak. Datang ke guru saya. Apa yang suruh baca? Sholawat. Selama lo belum punya tempat walaupun sepetak, jangan berhenti baca sholawat. Sholawat. Sholawat malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Usahakan selama malam itu 10.000 dalam semalam dari jam 12 jam 1 sampai jam 4. Ya alhamdulillah gampang aja itu walaupun cuma sepetak gitu. Ya, jual tanah, ngutangnya separuh, mau bangun juga Berarti ngasih asbak itu, berarti kita beli berapa Om? ada jalannya terus. Naik motor. Kalau sholawat kan banyak macamnya, banyak jenisnya Pak Wahyu. Itu selawat malaikat. Pendek kan sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah itu Oh, tadi belum bikin nih. Bapak saya itu Pak. Udah. Oh, udah ya. Bapak. ya. Pak ini, Bapak. Maaf, Pak saya. Orang ini. Jadi Itu pengalaman yang pertama untuk mengenai keyakinan permintaan kita saya begitu. pada Allah ya. Lalu begitu anak-anak mulai gede pengen minta barang, pengen minta HP, terus saya kalau minta sampai sekarang. Tapi saya mau minta emas saya juga emas saya nggak punya. Ya kan? Ketika anak saya butuh biaya kuliah, saya minta, ya Allah, ini anak saya memang tapi titipanmu, tolong cukupi kebutuhan anak saya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id, terus sama anak-anak saya ajak. Sini. Tanya itu saya, Jadi nggak perlu kita khawatir. nggak khawatir. Kadang-kadang kan manusiawi ya. Iya. Nanti anak saya gimana, ini gimana, sekolahnya gimana. Kadang-kadang kan gitu. Padahal nih beliau-beliau punya pengalaman juga padahal. Iya. Orang dari umur dari doa doang. Betul. Ya, Doa dan usaha. Karena orang berdoa doang nggak mau usaha ya orang ini. Sulas sombong. Doa udah. Kalau dihitung secara matematika itu kayaknya Nggak nyampe. nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi kan ternyata kata Pak Wayu benar. Apa? Kalau kan kalau kita mau Alik. berusaha dan berdoa, Iya. Bisa dan jadi maaf, Ya. banyak pengalaman saya. Makanya di situ saya tambah yakin. gini Pak Wayu ya. Ya. Rezeki, Iya. rezeki itu datang bisa karena kita usaha, Iya. bisa karena kita berdoa, Berdoa. bisa karena kita sedekah. Sedekah jangan lupa tuh. Itu Tuh orang yang rajin sedekah. Semakin sedekah semakin kita Iya, semakin- benar itu. Itu rezeki itu datang dari 3 perkara ini. Yang rajin bagi-bagi Kalau duit dikasih tuh kita, orang tuh. Saya tak batin syahadat Pak. Iya. Bersama-sama kita peka dia peka. Hmm, Sesungguhnya iya. Kemarin dapat itu dikasih saya uang sekian belum lama Iya. dari pasien 5.500.000. Bagus itu berarti. Ada yang disembuh. Masih saya 5 juta ada amplopin itu saya. Iya. Istri saya 500 buat masak nih Bu, buat masak-masak. Hmm. Berangkat itu pagi-pagi. Apapun saya kasih makan sama orang pasti saya tak pilih tak kasih. Lat. Tarik nafas. Dan
Saya ditinggal bapak saya dari sebelum SD kali ya. Wah, sekarang udah berani minum. Kemarin nggak berani minum. Mas. Ya. Dan apa namanya, ketemu, saya pengen ketemu bapak saya gitu, pengen nemuin bapak saya itu setelah saya berumah tangga, anak 2. Dari saya kecil, dari SD, kelas 2 SD. Nanya alamat bingung, sono sini nggak ada yang tahu. Lalu saya datang lagi ke rumahnya saya. Jadi tunjukin, coba minta alamat di bapak saya dia di mana. Enak aja loh katanya, mau matangnya masak dong. Caranya sholat hajat, istikharah. Iya. Saya jalan hajat seperti sore itu 9 bulan. Setelah sholat hajat istikharah, baru lewat mimpi dikasih alamat apa saya di Jogja. Jadi saya ketemu bapak saya dari umur 7 tahun ke 9 tahun itu, setelah saya punya 2 anak. Mimpinya dari dalam mimpi itu saya tulis di lantai dulu, masih Jakarta kan nggak perlu kan ngecat itu. Saya tulis, langsung saya berangkat ke Jogja. Tanya ke saya, begitu ketemu bapak saya nangis bro, nggak nyangka, bingungnya lagi dapat alamat dari mana. Untuk bapak saya itu nangis. Kalau nyampe sana pas subuh. Nah itu makanya Bu, saya selalu yakin dengan Tuhan ini. Maaf punya saya itu selamat dan dia bukan soalin, bukan. Ini cerita pengalaman saya. Cerita pengalaman saya seperti itu. Dari tadi kan udah begini. Bapaknya kayak Samsul malahan. Diusir. Terakhir ceritanya anak-anak pengen roda 4. Alhamdulillah membantu orang sembuh, orang rekor, dikasih uang suruh beli mobil second 50 juta. Tapi saya DP mobil apa namanya Avanza. Sekarang udah lunas, saya lunasin dulu. Jadi saya setiap ada keluhan tentang anak itu, karena saya cuma sekedar doang begini kan, logikanya nggak mungkin untuk biaya hidup, kuliah segala macam. Makanya ketika ada anak-anak saya, Pak minta ini minta itu, gampang terus semangat bisnis saya barang-barang. Betul kan? Makanya anak-anak saya itu sampai hafal tadi wabil khore faktahu, karena sering ngikutin dengerin. Dan sekarang kalau saya lagi sibuk nih, dia punya kemauan ataupun tujuan itu ya, apalagi malam Jumat dia ngaji Yasinnya siapin air, kita habis ngaji, habis doa, airnya kasih ke saya. Itu anak-anak saya itu. Setiap Jumat, saya suka ambil air Sekarang tuh. rumah. Iya. Kalau usahanya lagi sepi, ini saya dari anak saya. Itu sekarang jadi saya yang jarang ngajakin anak saya sendiri punya inisiatif sendiri gitu. Kalau orang itu nggak tahu ya, terutama si orang tua. Nah, itulah. Saya sendiri aja. Kalau anak kita sudah kita biasain daripada jajan bakso, suatu saat pasti kita dibeliin bakso. Iya. Anak kita jadi bisa kita jajan beli mie, pasti suatu saat kita dibeliin mie. Begitu juga anak kita sudah biasa kita ajak bertawasul, berdoa, pasti kita akan Iya. Setiap saya kalau mau ke sekolah dia pasti diantar yang dulu. Oh, iya. Karena saya sering ngasih. Karena saya kalau pas nggak bawa saya nggak enak. Nggak yang sendiri aja. Tarik nafas. Ini bukan mengada-ngada, Bu. Iya. Kisah atau cerita pengalaman saya pribadi. Makanya jangan heran
apa namanya orang jahat kok bisa Selalu terima Allah kasih sama ngeridoi. orang tua saya. Jangan sampai ya kalau nggak ngeridoi mak mau maling mau maling itu udah ketahuan udah mati dulu lah. kata mama saya gitu ya. Silakan cari rezeki dengan caramu masing-masing, tapi setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Nah iya kan begitu ya. Iya. Makanya saya mikirnya itu orang kalau datang ke saya kan udah jelas-jelas gitu maksudnya. Pahit ya. Makanya kata saya Mantap. Ada saya balik ya. Mantap. Nggak, udah gitu nggak ada takut dosa. iya iya. Nggak ada. Ya kan di dunia cuma Bukan nggak takut, sekali. lupa. Kayaknya di Indonesia ini hampir sebagian ini banyak yang nggak takut dosa. Iya, padahal aku juga Takutnya kadang-kadang malah hukum yang dari negara baru takut. iya, orang-orang banyak cerita sih, warung-warung kecil gitu aja lah, sampai pada begitu gitu kata saya. Pada ngapain ya? Untungnya kayak sama. Sedikit-sedikit juga kan ya Mas ya. Sedikit-sedikit kan pengen rame. Kalau rame kan jadi banyak. Itu sakit-sakit sekali. Tarik nafas sekarang ini di sini nih. Set. Dari hidung ya, dari hidung. Iya. Lagi tarik nafas. Dari mulut pelan-pelan. Ini udah cerahan kayak kemarin mah. Itu layu banget ya Om ya. Lagi sebelum berkembang. Saya kalau udah sekali ngoceh begini Bu, kayak Peo, kayak Ustadz Bau. Nggak apa-apa kan pengalaman itu guru berharga. Karena saya selalu kemana-mana itu ya kalau belajar Sakit. mintanya cuma minta doa guru saya. Apalagi kita ngaji nih, minuman guru saya itu nggak habis itu ya, saya ambil saya minum. Jangan minumannya, makanannya, habis itu kopok-kopoknya saya makan. Makanannya, biarin nggak apa-apa kayaknya, tahu ilmu yang netes ke saya. Itu saya dulu. Anak sekarang mana mau? Itu sakit sekali. Enggak sekali, setengah kali. Mau colekin itu tuh. Tuh. Baca lagi. Bisa. Jangan. Tarik nafas. Kalau di bus saya nggak bisa ngolah pikir. Oke. Berarti tahu dong kalau gua nggak percaya ya. Iya. Iya, kemarin sempat bener kagak nih gua diurutnya gitu. Tapi percaya dengan manusia itu ya salah. Iya benar. Perantara ya. Saya juga nggak harus dipercaya dan nggak boleh. Sama, percaya ke dokter juga salah. Karena manusia pasti ada, belum tentu sempurna. Sekali tuh. Pasti ada salahnya, ada kekurangan. Jadi kita yang kita cari itu bukan kelebihan yang kita lihat, tapi kekurangan dari kita. Kalau kita selalu melihat kelebihan kita, pasti selalu sombong dan angkuh. Oh, gue hebat bisa begini, oh gue hebat bisa punya ini, pasti. Tapi kalau kita lihat kekurangan dari kita, dari yang paling mendasar, yang kita korek, nah itu baru benar. Ping, ping, ping. Nah sekarang saya mau nanya, jenengan usaha warung, usaha laundry, tujuannya buat apa? Nyekolahin anak saya. Anak buat apa? Anak tuh berapa? 3. Ya buat apa? Anak tujuannya berapa maksudnya? Ya sukses dunia Sukses dunia akhirat. Terus sukses dunia akhirat. Iya, pengennya kan begitu. Berarti intinya masa depan itu ya, buat masa depan anak. Masa depan sukses dunia akhirat. Iya. Nah, ini saya mau nanya doang ini mah. Kan kalau kita sekolah, misalkan ini cerita saya, ini Iya. pemikiran saya. Iya. Kan kita sekolahin, Iya. nanti insya Allah dapat kerjaan yang baik, punya duit banyak, kan amalnya makin banyak, Nah, gitu kan? amalnya makin banyak. Ya kan keinginannya begitu. Inginnya begitu. Sukses dunia akhirat atau masa depan. Nah,
Kita hidup ini kan arahnya kemana sih sebenarnya? Meninggal. Arahnya ke sana udah. Iya. Apalagi udah di atas 50 tuh Tapi udah. nggak bisa dibohongin juga. Kalau di dunia segalanya perlu uang. Betul, memang Iya. sebenarnya perlu uang, tapi nggak semuanya butuh uang. Enggak lah, semua butuh uang. Mau umroh pakai uang, mau haji Iya. pakai uang. Orang kita pulang kampung ke kamar mandi aja kita bayar. Iya, kalau bicara ke sono mah iya. Tapi katanya jangan dijadikan uang segala-galanya. Memang benar. Cuma kalau bicara ngukur uang, manusia itu bagikan minum air lautan. Semakin minum semakin haus. Gak ada cukupnya. Tapi kalau saya kadang-kadang pemikirannya cuma begitu doang sih, sederhana banget. Ya Allah, mudah-mudahan usahaku lancar sampai anakku selesai. Udah gitu. Ntar kalau udah selesai pensiun. Tapi itu bohong. Kenapa? Bohong. Iya. Begitu nanti punya anak selesai, belum tentu. Kenapa begitu anak udah rumah tangga? Ya Allah berikan rezeki buat bikinin rumah anak saya. Pasti terus bernyambung dia mata rantai. Ini pengalaman Bisa jadi. bagi orang yang sudah punya mantu, punya cucu. Nenek-nenek lah kayak ini. Ya, kayak saya lah. Saya kan begitu sama. Kenapa manusia itu nggak ada cukupnya dan nggak ada puasnya. Saya dulu dari mulai ngontrak udah punya rumah, udah pengen rumah, udah sepetak, pengen sepeda, pengen punya motor satu, pengen dua pengen tiga, terus aja. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Begitu anak udah rumah tangga, kapan saya bisa beliin rumah buat anak? Ya kan? Ada apa? Kata anak saya, ngapain bapak bikin buat anak? Anak udah gede-gede, tadi bikin buat bapak sendiri lah, ngapain bikin? Jawaban anak saya. Tapi orang tua tetap bagaimana supaya bisa memberikan tempat tinggal selain memberikan ilmu. Itu kan satu kelebihan orang tua. Ya, Kan selalu memberi kepada anaknya. betul. Karena cinta kasih sayang orang tua tidak akan pernah habis Panjang masa. banyak masa, tapi kasih sayang anak Sepanjang galau. Ya kan pepatahnya jelas. iya. Satu orang ibu bisa Ini menghidupi 10. 10 anak. Seorang anak. tapi 10 anak. Belum tentu menghidupi Satu aja. satu orang ibu. Ibu saya yang dekat di Pulau Jaya, tengokinya kadang-kadang. Dule, kamu kesini kesini. Iya bu, nanti kalau sempet, kapan sempet ya kamu mah tutup aku udah, jangan ngobatin mulu. Tapi ulang mesti gitu harusnya. Iya, tutup apa? Ya apa kita aja sayang. Akhirnya apa? Gua. Bukan. Lalu Kalau dia ibu dia udah ngomong begitu, mau nggak mau saya tutup juga. Rakyat tuh, kalau tengokin, nggak apa-apa ini. nggak apa-apa. Kalau udah Untuk diem, memang genit ya. Kadang-kadang kesini, pada dekat Pulau Jaya. Kalau bapak saya kan di Jogja, paling via telepon doang. Masih ada. Ada. Kemarin ya habis teleponan. Masih tahu. Hati-hati le, ini ono sing tobat wingi kayak dukun. Emang iya saya tahu. Wah, musuh akeh. Oh berarti bapaknya pintar juga, pantesan nurun. Ya emang saya najak, najak mah capek. Tapi ketemunya setelah saya punya anak dua loh. Ini juga no, bapaknya pintar nurun belum tapi akunya enggak ini. Apa namanya? nggak mau. Enggak punya Cita-cita. percaya diri gitu. Tuh. Sekarang nggak punya cita-cita. Kalau cita-cita saya jujur nggak punya cita-cita jadi tukang pijit. Cita-cita saya dulu jadi KKO. Katanya jadi tukang pijit parah kan. Jawaban lesetnya. Kakak tapi nggak bisa berenang. Bisa lah dulu berenang mulu sekali. Oh, bisa. Dari Serayu ya. Kali Serayu
Kalau Ciliwung musuh gede banget kayak gitu saya berenangin orang udah ketakutan karena udah bisa main di kali jadi Orang yang lihat ketakutan. ketakutan. Cuman ke bawah arus sampai jauh. Kalau nggak banyak begitu kita jangan ngelawan arah, ikutin arus aja, ngimbangin. Yang penting cari yang ini banjir gitu. Iya. Kalau nggak ngimbangin Kalau Pak, dia setengah mati. kalau habis napas nggak kuat tenaga. Ah, sakit. Sakit di mana sini kan? Kalau nggak sakit itu nggak kesini kan? Bener ya, saya nggak bohong. Ya iyalah, tadi aja udah males kesini, beneran dah. Udah malas. Iya, Jadi terpaksa. enggak kepaksa. Cuman pengen bapaknya sembuh, jadi bapaknya semangat ya udah lah gitu. Iya, berarti terpaksa awalnya. Iya, iya. Om aja dia berawal dari terpaksa jadi kaya tuh. Ya ibu juga sama, berawal dari terpaksa nanti saya kembali. Amin. Ya sungguh terpaksa. Ya kan? Berarti ini lagunya Mak. Gara-gara terpaksa dia bisa kaya. Gara-gara terpaksa dia begadang mulu. Kadang mulu. Ah, Aduh. tapi berjuang juga dan berdoa Ya, itu dia. Dan mengabdi dia. dan menghindari judi. Tuh. Oke, sindiran lagi. Sindiran. Beneran di sana Pak. Iya, pojok. Karena saya belum masukin. Sungguh aku enggak dipapain ini cuman dia aku mulu. Gitu. Nah, ini kan buat Allah kan ketarik kan ya. Sungguh aku malu. Minum. Tiada terkira. Air panas, Bu. Nah, Air hangat, Bu. Enggak udah nyanyi. Ini rokok. oh pengaruh rokok. Ada. Rokok Samsu berarti rokok itu nggak apa-apa. Aduh, sakit. Tarik nafas, slow, tarik nafas. Tarik nafas, slow, lagi. Angkat sedikit ini, sedikit aja. Oh, ini, saya mau ngumpul sini gitu. Kemarin sempat kram juga sih perutnya ya. Sini, tuh. Aduh. Tarik nafas, sumbernya di sini, Bu. Sumber harta, sumber jaya. Itu saja. Ini dikit ya. Melalui lagu ku ketemu hatimu. Merah biru gitu kan. Aduh. Wes. Tarik nafas. Slow. Nah, kita mainkan di kaki. Kaki kaku. Kaki kaku. Dikit ya. Dikit ya. Dikit doang tuh. Sampai ke kepala sakitnya.
Dikit doang, dikit. Aliran tele. Iya sih. Dagangnya warungan apa aja? Sembako. Oh, Udah. nah. Kalau sembako. Oh. Berarti kiloan. Sekilo berapa on? Kilo berapa on yang tadi? Sekilo berapa? 10. 10 ya. Tahu lah. Berapa on sih nggak tahu. Sekilo berapa on? 10. 10 emang. Iya. 100 bukan? Enggak. 10 kilo. Iya. Tapi sembako, rokok semua jual. Iya. Itu bapaknya. Bapaknya khusus sembako gitu. Oh, bapak sembako. Heeh. Oh, berarti kalau mami Aku laundry. laundry aja. Kanannya punya kosong udah. Apanya? Sebelah kanan Sebelah kanan enggak ada. udah ada. Maksudnya laundry. Ya. Nggak ada di sana laundry. Bukan rokok, dia rokok di rumah. Rukonya. Iya, Rukonya di atas. nggak tahu. Berarti gabung rumah. Enggak. Iya, rukonya. Iya, enggak Oh. sih itu udah buka Oh mandi. enggak, laundrynya aku sebelah kanan. Ini dari rumahku, aku ngambil arah sebelah kanan, bapaknya ngambil arah sebelah kiri. Iya, berarti beda rumah Rumahan kan? beda. Beda. Iya. Sebelah kanan laundry kosong. Katanya sih Rumahnya sebelah laundrynya kosong. enggak. Apanya Pak Rumahnya. Apanya yang kosong? Tokonya Rumah atau toko pokoknya sebelah-sebelahan. Kosong. Enggak, kalau enggak sebelah-sebelahan lah. Lumayan naik motor 15 menit. ya nggak nyambung. Gimana Bukan sih? dari Makanya. maksudnya ini laundry load Hmm. kan ngontrak. Sebelah kirinya, sebelah kanan kan ada kan? Ada rumah. Iya, kosong apa enggak? Enggak. Nggak kosong. Isi. Iya, ada Isi. rumah ya. Tapi Pak, kayak orang kosong. Sebelah-sebelahnya. Ya. Iya, pada kuri kali mah. Gimana sih? Ya saya tanya kosong. Boleh? Enggak. Kenapa saya katakan kosong dianggap ada, tapi kayak nggak ada. Ketemu kadang-kadang cuek bebek tuh, Iya, emang di sana Gitu. tuh saya nggak bisa berteman emang. manyun-manyun doang. Tapi saya sih masih high gitu. Iya. Makanya saya bilang kosong. Ah! Jadi kayak ketemu mayat hidup. Habis itu harus diantai nih orang nih. Iya. Kan saya mah orangnya lurus-lurus aja gitu, pengennya belok-belok. Nyatanya bengkok ke kakinya. Iya. Nah sebelah kiri itu berarti ada warung kan. Iya, belah kiri ada Lagi warung, warung. sebelah kanan ada warung. Sebelah kanan warung, depannya tuh es. Depannya Iya. kosong, tanah Ada kosong. kosong. Tapi ada es kalau malam Belakangan. Apa? sore. Itu es yang keliling. Iya, sekolah. Ah, ih, Sakitnya di mana? Astagfirullah. Sakitnya di mana? Nih belum dia batuk. Set, set. Istighfar, istighfar. Astagfirullah. Sebelum Luar biasa kesel ya. iya emang rasa keselnya gede. Buang jauh rasa kesel. Buang bersihin buang. Buang buat apa? Nggak ada guna. Nggak pakai. Iya sih.
emang keselnya itu yang enggak sih, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada timbul lagi gitu. Emang rasa kesel itu sih yang apalagi kalau sampai nggak dihargain tuh paling kesel. Emang udah berapa duit? Enggak, maksudnya nggak menghargai tenaga orang, itu tuh yang saya paling kesel gitu. Kalau dia ngomong baik-baik, maaf ya saya nggak punya uang, nanti kalau saya punya uang baru saya bayar, gitu sih ikhlas saya. Tapi kalau kayaknya nggak menghargai banget, masya Allah, keselnya nggak hilang-hilang tuh. Saya kadang-kadang Untuk coba. Ikut-ikutan mas, cepet keluaran mas. komik aja. Tuh masih sampai hitam kan, masih itu jatuhnya. Enak. Memang di laundry itu tetangganya tuh nggak asik itu, nggak Ikhlas saya tulus ikhlas. iya. Jadi orang pemarah tuh rezekinya susah. Bener, saya nggak bohong. Kalau jadi orang pemarah, rezeki jauh. Iya, nanti belajar deh. Jadi kuncinya buang amarah dong. Gua rasa kesel, gua nggak marah. Tulus, belajar pelan-pelan. Saya juga masih belajar. Iya emang itu susah ya. Apa-apa yang dikerjakan tulus. Wah, Sakit. Mana? Orang nggak ada yang luka. Jadi gini, kita berpikirnya, kita merasa gitu. Anggap gitu. Saya merasa diri saya itu cuma sebelah kanan. Iya sih. Kalau ingat di situ. Ibu lihat tanah itu dicaci maki, dipaculin, diludahin, diberakin, Iya. tapi tetap memberikan kenyamanan untuk orang lain, memberikan kehidupan, memberikan makanan, dan tanaman buah padi, dan direndahkan juga tidak karena rendah, dijatuhkan tidak akan jatuh, tetap mulia di mata Allah. Itulah orang-orang yang tulus. Jadi kayak ramen orang saya ini, wah nggak baik. Nggak apa-apa lah. Kali aja nanti jadi suatu yang Kali mana nih kali kali angke. angke? Kan dijalanin kan dapat pahalanya tuh kawaii itu. Tapi emang kan kita pengen berubah ya sebenarnya. Pelan-pelan tuh proses. Berubah seseorang itu nggak semudah memberikan telapak tangan tuh. Astagfirullahaladzim. Semua butuh proses. Ya. Butuh proses. Orang keras jadi lemes, orang lemes jadi keras. Kalau saya sih maunya hidup saya tuh kayak tali, Lurus. serba manfaat, kayak tali, kayak pikulan, bisa buat ngikat. Sama saya, tapi nggak tahu kalau Allah mau ada yang lain. Nah, Bisa iya. buat pikulan, buat gotong orang-orang yang susah. Ini udah sebagian udah terwujud Pak, orang-orang susah. Iya. Dalam artian kan banyak. Iya. Susah jalan, susah orang penyakitan kan. Maaf, saya kan tahu orang datang ke sini punya uang, boleh utang apa tidaknya saya tahu. Dan kalaupun nanti Saya boleh dibuka, ngutang nggak? kalaupun ada utang-utang lain tuh mah. Saya mah takut. Sebenarnya saya sama utang aja saya takut.
karena ya itu lagi kembali kalau kita besok nggak ada, Nah, itu itu. kayak itu yang tetap jaga gitulah. Gini, saya nggak pernah kecewa, kapok kalau orang walaupun sering kali dikhianati, disakiti, setelah ditolong, sudah ditolong, kalau kira-kira kecewa nggak pusing. Ya. Kadang-kadang orang datang sini ngasih rokok sebungkus, besok datang lagi, saya senang hati tetap saya layani, happy. Aduh, astagfirullah. Ada kadang-kadang setelah saya nggak bisa ngasih apa-apa, yang penting kita saling mendoain. Datang orang, ternyata saya lihat uangnya dapat utang, saya ambil lalu saya bilang ini kembalikan tempat tadi ibu minjem, bapak minjem. Dia nangis. Nangis bu orangnya. Iya. Bapak tahu sih ini. Saya ngintip juga gitu, saya kan ngintip bu. Berarti Pak Wahyu tahu dong bisa. Ya nggak tahu emang mau pernah belek. Kadang-kadang. Ya kalau manusia sih semua intinya ingin berubah ya. Cuman kan cepat atau lambat itu. Astagfirullahaladzim. Masalahnya sih tuh kalau lagi kesel sama orang suka awet. Iya. Kayak mayat diawetin. Diem gitu. Iya itu. Sampai keselnya Berbulan-bulan baru hilang. Iya. Udah gampang. Ya kan Iya. sama orang malah kadang-kadang awet. Iya. Pak. Iya. Kok tahu sih itu bapak gua kan kadang-kadang tuh. Dengar ya? Om? Dengar ya? Kalau mau dibujuk rayu. Jadi Kak sampai keselnya hilang kan kalau Iya. keselnya udah hilang tuh udah baik lagi sendiri gitu Ya kan. itu maksudnya seperti itu. Iya. Udah marah. Kadang-kadang nggak tahu jumpa kali belum diternak sebanyak apa udah masuk mutung kasaro. Iya emang. Iya. Itu emang banyak yang harus dirubah. Sadar Kak, emang Nah, kalau nggak salah emang pingsan. iya sadar banyak. Terkadang juga lebih mendengarkan apa kata orang daripada dengerin suami dan orang tua. Saya. Orang sono. Lebih baik dengerin nasihat orang lain daripada dengerin suami maupun keluarga. Itulah manusiawi. Ini supaya hilang, supaya batuk hilang, supaya batuk hilang, Sakit ya. supaya batuk hilang, supaya batuk hilang, supaya batuk hilang, supaya batuk hilang, supaya batuk hilang. Nek. Ini dikit nih, nek, nek. Nah, rokoknya batuk ya. Ada yang rokok batuk, saya yang nggak rokok nggak batuk, yang nggak rokok malah batuk. Kita nyium asapnya tuh udah. Lagi nyium asap, nyium mah duit wangi. Kalau Anda mau buat cium tuh duit. Nih, ini tanda-tanda sering orang kencing. Iya. Kencing udah tunda-tunda mulu. Ini mampat ini. Nih. Gitu. Ya. Nahan kencing, takut lah apalah, sanggup lah. Iya. Kencing di rumah sendiri takut. Ya. Apalagi saya kalau di warung tuh. Kencing takut. Penakut iya tapi tukang marah ya. Geser dikit. Ya, tarik nafas. Tangannya mas. Nah, tarik nafas.
dekat situ kan rumah, berarti rumahnya dekat gurunya si Marcel, sulap merah. Gurunya Marcel. Bukan siapa. Awe, Bang Awe. Saya mah jarang keluar kan. Nggak tahu ya, kalau aku tuh hawanya tuh main-main gitu nggak seneng ya. Gila, saya juga nggak seneng main-main, banyak serius. Gitu, ngumpul-ngumpul gitu juga kalau nggak ini gitu nggak sekali-sekali. Sekali boleh silaturahmi, jangan kaku-kaku amat, jangan mulut pengamat, sekedar humor, ngobrol, melepaskan lelah, melepaskan rindu. Hablum minannasnya tetap dijalankan, itu boleh saja, bahkan sangat diajukan. Kemarin saya ada dia bisikin kulit tuh, kata itu kulit, oh baju bilangin nanti suruh hablum minallah, hablum minannas gitu. Gue sendiri yang malah Kalau malah dia mah yang ada. kalau minanasnya masih mendingan daripada dia. Kalau hasbun minallahnya menangan dia daripada saya. Udah gitu. Tentu. Justru kan kemarin begitu sebenarnya rasanya. Sakit. Kablu minanasnya juga nggak ada. Kalau aku sih masih suka ngumpul tapi kadang-kadang kalau ini Dia nggak punya tetangga. Jadi kayak orang sih nasihatin orang mobil dari kayak mobil. kan tadi saya bilang kalau dijalanin kan jadi pahala. Jam berapa Bang? Aku doang yang belum sholat ya. Setengah dua. Saya kadang-kadang kalau nyuruh misalnya sama sedikit nyuruh nyuruh sholat adik-adik saya, anak saya sekarang nggak pernah nyuruh, cuma satu kata, dua kata, mau nunggu sholatnya apa mau sholat sendiri? Iya. Iya, cepat itu, kalau ngomong gitu cepat. Bahasanya sepele tapi Tapi itu dalam, iya, cepat itu. Ada saya gitu. Mau nunggu sholatnya pas sholat sendiri, iya, kakak kebiasaan gitu. Nah, terus waktu udah mepet mesti asik kayak ketawa-tawa. Set. Berarti usahanya masing-masing ini dua. Iya. Baru ini semenjak pensiun. udah masa purna semua. Laundry dan tapi terkadang orang bisa nyuci pakaian orang lain, belum tentu bisa nyuci pakaian sendiri. Males. Males seperti itu, Bu. Benar. Emang iya, bener. Kalau saya jualan gitu nggak cocok kayaknya, kok orangnya judes sih ya kayaknya ya. Gimana sih Saya nih? Artinya orang kebanyakan bisa nyelamain orang, tapi mau makinya itu belum tentu bisa. Ya kan, kayak itu kayaknya kalau jualan gitu susah. Yang di laundry jangan cuma baju aja, yang pakaian aja. Hati, jiwa, pikiran harus di laundry juga. Langkah kaki, gerakan tangan. Banyak alat tuh. Iya. Itu bagus itu sebenarnya laundry itu. Pencucian. Karena babnya bab covid itu. Ya. Iya. Enggak, cuman yang saya heran kenapa gitu baru-baru ini aja sih. Kenapa? Kemarin anak bilang makan saya. Mungkin lagi sepi. Ya, karena kasus kemarin kita juga nggak tahu iseng apa enggak, orang kan kita juga nggak tahu. Kalau saya sih bukannya masalah iseng, hati yang kalau kesel jengkel itu penghalangnya satu. Iya. Saya bukan mengada-ngada. Buktikan ngomong saya kalau nanti hati udah plong, udah gembira ria, udah enjoy, udah happy, pasti Alhamdulillah. rame. Amin. Happy kepada siapapun, luas kepada siapapun, terutama
kepada dalam rumah tangga ya. Jadi gini Bu, kita dalam hidup rumah tangga nih, usaha. Kesel pasangan kita atau kita kesel dengan pasangan kita, jangan harap rezeki akan datang banyak. Iya. Buktikan omong saya. Intinya sama-sama harus legowo. Kadang orang mau berangkat kerja, cekcok di jalan ada aja musibahnya. Aduh Pak, astaga. Orang diajak ngobrol. Iya. Tahu gua padahal udah ngerti loh kalau gua diajak ngomong tuh ke tempat yang sakit. Ini doang nih. Loh, Sakit sekali. oh sekali sakitnya nggak 2 kali. Sakit cuma sekali katanya. Pernah ada tukang bubur datang hijau, dagang 2 bulan nggak dapat duit, malah modal habis. Saya bilang, Bang, situ waktu berangkat mau berantem dulu sama Tini, pulang lagi. Terus pulang dari sono sehari 2 hari, seminggu 2 minggu lagi dagang lagi, pasti insya Allah jos. Besok pulang, Senin lagi dagang, yang tadi cuma 3 liter, 3 kilo, bisa 5 kilo, 7 kilo. Heran. Yang penting kamu datang pulang minta maaf sama anak bini dengan ikhlas, istri juga karena ikhlas, nggak ada keributan. Bila udah dagang rame, istrinya sama bini cerita. Ini kalau beda memang kalau kita sama-sama ikhlas. Nah, sekarang contoh, ibu kan kemana naik motor? Kalau ban motor kempes 1 atau yang belakang depan, kira-kira depan tempatnya gitu. Nah, sama Bu. Kehidupan rumah tangga juga seperti itu, harus kompak, sama-sama kencang. Gue hari ini jadi ngasih orang mulu nih. Kan kita bertanya tadi. Kalau kita nggak bertanya mungkin ya kita bertanya kok. Masalahnya dia nasihatin orang lebih pinter. Rencana nggak pulang. Sakit. Sakit kakiku akan terobati. Rasanya kalau bapaknya enggak ya, jarang malah berantem. Enggak berantem, saya nggak mengatakan itu Iya, berantem. maksudnya kesel gitu. Ya itu Enggak tadi. juga sih, maksudnya ya jarang. Yang kesel kan bukan harus dengan bapaknya, Sama orang. sama siapapun. Iya. Itu bukan kata saya tuh. Coba. Kata hati saya. Enggak, bukan. Itu coba nggak percaya. Buka salah satu ayatnya Oke. Ya udah nggak usah terus. di ayat Al-Baqarah ayat 166 tentang hati yang kita lebih gundah kesel. Waalaikumsalam. Monggo. Terus santai lagi ada buka. Oh iya siap. Ngadem. Aduh, Pak. Tarik nafas. Kirain teman papa. Bukan. Kirain teman papa. Kesini nyusul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sakit hatiku. Nah, itu buat sakit hati deh. Sakit kakiku Iya, emang. akan terobati. Tapi untungnya saya dapat suami kayak dia. Jadi Iya, kalau saya Mak. lagi marah-marah, Iya, udah kaya dia lagi ya. Bagaimana? Soalnya- Berarti nggak miskin dia kan? kalau
kalau saya marah-marah dia mah udah apa sih mak, marah-marah aja udah santai-santai gitu. Iya. Udah daripada miskin dia mendingan kaya dia. Tetap gak usah dipikirin gitu dia mah. Itulah kelebihan pasangan kita syukuri. Makanya kan saya bilang jangan dilihat dari kelebihannya, tetapi kita koreksi diri dari kekurangan kita yang paling mendasar. Oh, benar. Garis bawahin pak. Jangan bilang aku ini loh. Jangan. Apa itu? Itu ciri-ciri orang yang Aku sombong kamu. itu kesombongan. Bukan pakaiannya, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa. Jadi ramai hawa nih. Tapi janganlah. Aku sombong pada sesama. Tarik mang. Iya. Cocok nih harusnya karaokean. Iya. Iya. Saya kalau sepi-sepi orang kalau kan bu. bisa kalau kayak pelai. Kalau mau karaokean di tempat saya di rumah tuh. Boleh ya? Malam minggu, wih. Rame. Bapak rame. Mama, bapak-bapak. Asik kompak. Iya, kalau di gangan saya kompak. Kalau di gangan saya emang. Kalau bapak-bapaknya sepi, mamanya karaokean. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayak diiris-iris. Ah, baru kaya. Kayak bawang kayak diiris-iris. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Slow. Oke. Astagfirullahaladzim. Gini doang tuh bu. Ih, ya Allah. Ngasuh dulu Pak, ngasuh, Ngasuh, ngasuh. 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 Tarik nafas. Oke. Kayak saya juga makan kadang-kadang ngasuh dulu. Iya, cuman kalau mau ngasuhnya kasihan yang lalu ya. Sampainya aja. Ya Allah. Ya Allah. Banyak yang nganter nggak harus buru-buru moyo karena harus planning saya. Minimal walaupun sedikit harus ada hasil setelah dipegang itu saya. Iya, emang. Jadi Makanya balik lagi karena ada hasil. bukan cara cepat kelar, cepat selesai Aduh, ya yang Allah. Sakit sekali itu Pak. Wah ini sakit sekali. Aku merasa. Bunyi dengkulnya kok gitu. Saya ada di bener ya. Ototnya di sini bunyinya. Bunyi dengkulnya klek klek klek. Jadi kayak motor ngomong kok gitu klek 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 klek. Motornya mau Letek. Ya, motor, pepet gitu. motor yang gigi kan ngomong kok gitu. Astaga. Ikan asin, ayam, endok telur jangan dimakan ingat. Waduh. Ikan asin sama sambal enaknya. Saya mah kalau mentah nggak doyan. Ikan asin. Apa tadi? Endok telur, ayam. Ayam nggak boleh. Oh, iya. Astaga. Jadi ikan asin kalau matang saya doyan, kalau mentah nggak doyan. Berarti matang boleh nih. Nggak boleh. Nawar kayak roti. Berarti ikan asin ditumis aja makannya banyak banget ya. Beli pedak. Vakum no, pedak.
Kalau dari kemarin minta peda belum dibeli minta. Stop. Pas, pas. Hapus sedikit. Nasib ya nasib, mengapa begini? Oh. Di sini ketarik set, adanya nyangkut sini ketarik set, nyangkut sini. Jadi nggak keluarin darah di sini. Ya kayak yang dulu pengobatan Cina itu ya. Kop doang lah gitu. Kemudian nanti peker, saya ada bisa nongol. Nyamannya seperti itu. Kalau Gitu. Jawa, Cukup sekali. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Lebih lega nggak? Iya. Cuma aduh, aduh. Bani gak di luar, Bre. Bani gak di luar digituin, disiksa sama Pak Wahyu. Tapi datang terus, Le. Iya. Disiksa datang terus kalau Ada orang, ini baru juga kemarin yang ikut. kalau masih berani enak lah sini. Astagfirullahaladzim. Teriak aja kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Teriak yang kenceng. Kita sedikit. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Slow, tarik nafas, slow. 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 Tarik nafas lagi di sini sedikit. Sini sedikit. Sini sedikit. Sedikit ini sedikit tuh. Ini sedikit. Ini sedikit. Sedikit ini sedikit. Ayo nakat satu sedikit. Sedikit. Wah, masih itu langsung kan? Sakit. Rasita wis rasita wis. Rasita rampung. Tarik nafas. Tarik nafas. 1 2 3 1 2 1 2. Selesai. Saya Terima kasih. Sholat. Ini. Lanjut.